Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut lagi nih guys, pembahasan yang video selanjutnya yang bikin deg-degan, kembang kempis, nyut-nyutan. Penasaran tingkat tinggi. Penasaran tingkat tinggi. Kalau saya enggak meriah. Merindukan kasih sayang. Sebelumnya, assalamualaikum buat semua channel-channel yang sudah hadir di sini. Ada Ustadz Dano Official Channel, sedulur-sedulur Ustadz Dano Official Channel, ada Pak Atung Family Channel. Jangan lupa subscribe ya guys. Like, comment, and share. Ada Pak Haji Hasan Bisri BFC juga, ada Ustadz Asep Hidayat. Moksa. Ustadz AB Gifran Official Channel. Moksa. Sebagian Moksa. Dan juga dari Bumi Maulana Channel. Nah, di video sebelumnya kita bahas banyak banget tentang kerajaan-kerajaan yang moksa, kerajaan-kerajaan jin yang moksa. Kemudian juga kita bahas tentang sedikit mengenai dua sosok yang ditunggu oleh umat muslim ya, yang di tanah Arab dan juga yang di tanah Jawa. Rahasia seperti apa masih tipis-tipis. Bahkan hubungannya jadi rahasia. Hubungannya jadi rahasia. Seperti itu. Nah, Allah. sekarang kita bahas ke mengenai dukhonnya, pra-dukhonnya. Nah, apa yang menyebabkan dukhon itu terjadi kan sudah sebenarnya Posa sudah menjelaskan nih. Gitu. Cuman di sini tuh yang menarik perhatian adalah bagaimana ketika sebelum dukhon terjadi itu Posa. Seperti yang saya pernah bilang sama Pak Ustadz nih. Kalau misalkan dukhon itu diawali dengan datangnya asteroid yang masuk ke bumi gitu ya, besar, pasti besar lah gitu kan. Nah itu pasti kan dari NASA dan lain sebagainya nanti pasti akan membuka kan gitu. Kalau tidak membuka pun pasti akan kelihatan kalau misalkan ada Lewat. asteroid yang akan masuk, yang mau jatuh gitu. Nah itu sebenarnya ketika orang-orang mulai diumumkan seperti itu kan pasti ada yang bener apa enggak, bohong kan gitu ya. Ini gimana sih, kayaknya nggak bener. Karena memang dari NASA pun sudah mengumumkan bahwa suatu saat itu pasti akan terjadi dari NASA sendiri. Karena memang sebelum-sebelumnya ya sudah pernah terjadi gitu. NASA itu tetangganya Mas Bobi. Kalau itu bukan. Nasi. Nah, kemudian secara ketauhidan nih Pak Ustadz, apakah orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk merasa bahwa ini akan terjadi peristiwa dukhon seperti ini, itu nanti bisa berkumpul untuk ada di posisi bersama orang yang dari tanah Jawa ini, atau memang nanti bergabung di suatu perkumpulan, diizinkan Allah untuk mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang terjadi gitu Pak Ustadz? Atau memang rata-rata orang yang memang nggak tahu aja gitu ketika peristiwa dukhon itu terjadi, asteroid itu datang ke bumi itu seperti apa? Jadi gimana tadi? Saya mikir bingung guys. Waduh, gimana tadi ulang? Pra-dukhon kan orang kan ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang ada yang enggak ketika ada asteroid itu datang. Sampai betul-betul terjadi gitu. Nah, artinya apakah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu, untuk paham, untuk merasa bahwa ini memang sudah akan terjadi, itu bisa terselamatkan dengan adanya asteroid tersebut, atau memang semua orang akan dapat porsi dari asteroid itu datang, artinya kena efeknya dulu semua nih Pak Ustadz? Oke. Atau seperti apa? Oke, ini gambaran dari analisa saya aja ya. Sama saya ngerangkum dari teman saya yang kok dia bisa diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu ada Lailatul Qadar kok hanya di di Madinah itu, dan dia diperlihatkan wajahnya gitu loh. Diperlihatkan wajahnya. Jadi kayaknya dia menjadi saksi kesannya. Iya. Ya kalau dia hanya tahu kalau pas itu turun. Nah, tahun besok ya tahu itu turun, orangnya ya sama. Itu juga gitu. Pas sholat selalu pas sholat gitu. Pas sholat tarawih ya. Nah, kalau saya mau menjawab ini, sebenarnya jawaban saya yang ringan itu gampang. Dulu kemarin, 2 tahun kemarin, itu tuh Jakarta, Bali, Arab, sebagian mati 24 jam. Iya. Ya, Kasus mati lampu. Kasus seperti mati lampu itu. Itu pejabat-pejabat bilang, ini ada trouble, ini ada yang rusak trafo, ini ada ini. Terakhir lampu nyala, coba ada nggak berita yang rusak apa?
Katanya sih ada daun Dari kejadian di itu. hutan yang kena kabel gitu kan. Daun di hutan kok yang mati di kota itu gimana ya? Jadi itu adalah cerita yang sebenarnya tidak bisa diceritakan oleh para pejabat. Pokoknya sudah selesai, udah itu nggak usah dibahas lagi. Nah, sebenarnya prosesnya NASA tahu atau tidak itu gampang menurut saya. Kalau Allah itu sudah bilang kun, Terjadi. itu listrik di Amerika bisa mati. Dan silo-silo dari peluru kendalinya nggak bisa nyala. Mau apa? Generator mati semua. Semua itu di sini itu punya generator semua. Iya nggak jalan kemarin ya generator kecil aja. Nah, termasuk generator yang di mana itu kan biasanya punya generator di apa namanya HP itu apa namanya repeater ya. HP punya generator sendiri dia. Itu juga nggak hidup. Jadi kayak HP itu kayak orang linglung aja. Nah, kalau kita mau cerita tentang Allah, itu digituin aja selesai. Padahal Jakarta itu hanya permainan Allah aja. Permainan Allah pada waktu itu, anggap aja itu seperti Tuhan hanya 24 jam aja. Atau 12 jam aja. Semua nggak bisa dikendalikan. Itu aja udah semerawut, nggak karu-karuan. Iya, kan gitu. Nah ini kalau memang mau diturunkan Allah tinggal kun selesai. Sun kun itu mamanya semua Amerika atau Eropa yang punya ini mati semua. Itu mati semua. Dan itu pernah di tahun beberapa puluh tahun itu saya tahu Amerika pernah padam lampu sampai Kanada. Kanada itu saya masih inget itu. Jadi padam lampu juga nggak tahu kenapa padam. Tapi Ustadz, saya pernah dapat bocoran ya, nggak tahu benar apa enggak, kata teman saya itu bahwa Jakarta waktu itu mati itu sebetulnya ada permainan Dajjal juga. Ya kali sih, karena Dajjalnya nggak ngomong sama saya, jadi waktu itu saya nggak tahu. Kali aja bisa, karena makanya sesuatu yang berhubungan dengan langsung materi tidak ada itu maksudnya tidak ada berita di koran, di YouTube atau di mana pejabatnya nggak mau ngomong juga ya, karena memang nggak ada mau ngomong apa. Ya, nah barangkali tapi kita tidak tahu itu adalah sunatullah aja kita ambil seperti itu. Nah nanti suatu ketika ini mau diturunkan bisa aja itu memang mati. Memang bisa aja pada waktu itu NASA itu nyebarin ini banyak sekali asteroid mau turun ke bumi, disebarin, gitu. Sebelum itu sebenarnya ada juga sebenarnya yang harus kita ketahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya udah jelas. Salah satunya dua ini sebenarnya tanda yang kuat sekali ini hanya dua. Salah satunya adalah pembunuhan, saling bunuh di bulan Ramadan. Saling bunuh di bulan. Di mana itu Pak Ustaz? Saling bunuh. Salah, bukan Ramadan. Bulan Haji Dzulhijjah maksud saya. Saling bunuh di bulan Dzulhijjah. Itu satu. Yang kedua gempa di Mekah. Oh yang saling bunuh di bulan haji itu yang perebutan 3 putra mahkota itu bukan sih? Walau alam, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Pengumumannya di bulan Idul Haji. Di bulan iya di Dzulhijjah itu. Jadi dua ini kita pegang. Insya Allah itu benar. Insya Allah itu benar. Apa masalahnya? Nggak tahu, nggak akan tahu. Tetapi begitu, ya, tetapi ada bocoran. Nah ini bocoran. Itu kata-katanya. Kamu akan bisa lihat di tempat kamu. Kamu bisa lihat dari tempat kamu. Berarti ada penyiaran. Berarti disiarkan. Iya. Jadi nanti kita tuh tahu. Oh ini gitu. Di masa besar ya. Kenapa? Pembunuhan, saling bunuhnya massal. Saling bunuh, jadi bukan pembunuhan. Saling bunuh. Massal ya. Massal, bukan 1, 2 atau 5 orang. Enggak, ini massal. Bukan yang kayak mati di terowongan itu, bukan seperti itu. Oh, itu bukan saling bunuh, itu kecelakaan. Beda. Insiden Kamu kecelakaan. tahu dari tempat kamu. Iya, kamu Berarti akan kan tahu dari tempat kamu. Nonton beritanya kalau lebih seperti itu. Nonton berita. Berarti ini sifatnya perang.
Ya, saling bunuh itu perang berarti. Itu belum tentu perang juga, Belum Ustaz. perang. Tapi bisa aja gesekan. Walau alam, saya nggak tahu. Umpamanya Orang panas. Syiah dengan Sunni Astaga. pada waktu haji. Ini umpama, Iya, iya, hanya iya. umpama. Atau perubatan kekuasaan, gitu. Ini umpama. Atau juga ada rebutan maktab. Iya. Tapi bisa aja, Bisa aja. gara-gara yang take down itu nggak mau ngaku, dibunuh bisa itu nanti. Akhirnya saling bunuh ya. Iya, dibunuh. Pokoknya apa alasannya sih nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Kejadiannya pas Kejadiannya bulan haji. insya Allah di bulan haji. Itu masal atau bagaimana? Itu masal. Jelas bunuh-bunuhan. Masal ya. Masal. Jadi bukan hanya 1, 5 orang, 10 enggak. Masal. Masa setelah itu baru beberapa waktu kemudian asteroid itu. Ada, saya tidak tahu, hanya 2 kemungkinan, Ada 2 kemungkinan. Mekah gempa. Cuma yang mana yang dahulu, walau alam saya nggak tahu. Mekah gempa, di titik itu baru nanti asteroid turun. Gempanya ini ada hubungan dengan Enggak. Oh, enggak, beda. Gempa itu sudah tanda aja dari Tahapan Allah. aja berarti ya. Yang zaman dulu itu pada saat gempa Rasul itu bercerita waktumu belum. Oh. Ada dalam salah satu riwayat hadis itu. Berarti perbedaannya adalah yang pertanyaan saya tadi di awal, Pak Ustadz. Jika ada orang-orang yang Allah izinkan tahu, ya dia paham tadi melihat dari kamu akan tahu berita itu, kemudian mungkin bisa menyiapkan waktu semepet mungkin untuk bisa mungkin mencari tempat yang, karena kalau kena efeknya mah kena semua pasti Pak Ustadz ya, Iya. dari asteroid itu kan. Bedanya siapa yang bisa bertahan, siapa yang tidak kan begitu. Nah, pertanyaannya justru itu yang siapa yang bertahan itu. Nah itu. Kira-kira golongan mana kan begitu. Tapi bunuh-bunuhan itu di mana Pak Ustadz? Di negara kita, maaf, atau di negara orang lain? Di ini apa namanya? Yang paling sering setiap hari itu. Nah ini nih. Saya juga mulai narik nafas. Rumah pemotongan hewan. Jagal dong ini. Soalnya ini ngeri. Ini kan Pertanyaannya semakin masif ya. Makin terus. Aduh, ini sebenarnya ada 2 yang mau saya jawab nih. Yang pertama bunuh-bunuhan itu, insya Allah di tanah Arab, di daerah situ, di daerah Mekah lah. di daerah- Kejadian itu ya Ustaz ya. Kejadian Dan memang itu sih, di situ. dari beberapa riwayat memang kejadian itu pada saat ibadah haji. Padahal kan tanah Ada juga informasi, jadi keterangan nanti bunuh-bunuhan itu karena memang kondisi saat itu orang berebut dunia. dunia yang mana Pak? Nah, artinya pokoknya berebut dunia dalam masalah harta atau enggak, nanti kan akan ada muncul yang namanya emas tuh. Oh. Gunung emas. Ada lagi. Diceritakan ada gunung yang dia ternyata itu akan Isinya emas. mengeluarkan banyak emas di Arab nanti tuh. Padahal udah ada Dan di Jawa akhirnya dari mana-mana orang tuh datang ke situ. Sehingga mereka karena saking hubur dunianya itu menghalalkan segala cara untuk saling bunuh-membunuh. Kalau saya mikirnya, kalau memang itu betul, Iya, ya kalau iya. itu betul, saya malah menyampaikan untuk Mas Bobi nih. Gimana? Mas Bobi, kalau di sana kan mau nyari emas nih. Di sana Mas Bobi bikin warung Padang. Asik Ustadz ya. Itu kan lapar ya. Capek. Iya. Nyari. Ya, nanti kalau mereka bilang, saya tukang Padang. Ada tulisannya 10.000 setiap porsi. Ramai banget. Saya jualan di sini, nggak ikut jualan. Tapi kalau dari Nasi sama rendang kecil gitu. kalau Keras lagi. Saat AB itu kan masalahnya emas ya. Padahal di Indonesia emas sudah banyak dan kan tidak ada Mas AB, Mas Bobi, Mas Jai. Iya. Ini kan intinya kan tetap nanti akan ada bunuh massal. Salah satu Iya, faktor iya. itu ya bisa Salah. jadi ya. Salah satu yang bisa masuk logika. Kita bisa aja. Bisa. Itu akan muncul sehingga kondisi ekonomi yang lemah, terus kan kekurangan daripada kebutuhan, membuat ini orang berlomba-lomba tanpa mereka melihat bahwa itu adalah baik atau enggak, halal atau tidak, yang penting saya Sikat dapat aja. gitu. Nah, saya tadi di awal kasih pertanyaan ke Pak Ustadz. Sebetulnya pertanyaannya bukan itu. Apa? Mau nanya Oh, nih. dari tadi saya itu ngomong itu nggak digubris berarti ya. Gini. Udah di sini. Iya. Begitu mau ngomong, Bosa. nggak belok kemana gitu. Kenapa begini? Itu ke Gunung Emas itu.
Mas ini ya. Aduh. Tiba-tiba belok dan sekarang pusingnya masih Allah di sini saya Pak Ustadz. Nih, saya udah cerita buka warung Padang kan, bisa untung. Haji J dari tadi itu makan. Saya nggak fokus dari tadi itu. Ya Allah ya Rabbi, itu Maji, itu ketahuan kalau di rumah nggak dikasih makan sama istrinya ya. Kalau saya jadi bukan. Apa ya, aneh banget ya? Apa namanya? Betul. Jadi kalau di sana Apa ya? ada teratak. Gimana? Ya gimana? Yuk tanya apa, Mas Bob? Akhirnya tadi yang pertanyaannya yang tadi betul yang itu, tapi yang di awal sekali sebetulnya ada yang mau ditanyain. Susah, kenapa ya? Susah ya Pak Ustadz. Yang bapak-bapak, clue. Iya, akhirnya udah disampaikan. Pentil, karet, baju, padang. Yang tadi udah sebenarnya yang artinya ketika memang asteroid itu turun ke bumi, berarti semua orang merasakan. Hanya orang yang mungkin lebih yang diizinkan Allah untuk paham mungkin bisa menganalisa lebih jauh-jauh lagi sehingga bisa ke situ loh. Jadi Ustadz tadi bilang, siapa orang-orang yang mampu bertahan? Nah, itu dia Pak Ustadz. Yang paling dekat saya bisa jawab nih. Sebenarnya kita yang bisa bertahan dari lapar kan? Itu ada donat. Sudah serius. Sama. Saya udah pede banget. Saya udah pede banget. Lah kan bertahan dulu. Itu nanti dulu ya Jun Saya maksud. bilang alhamdulillah ya Allah. Punya jam juga donat. Iya sebenarnya intinya begini. Ini nih insya Allah serius lah. Saya sebenarnya dari tadi tegang juga. Iya, sama. Aduh, pusing saya. Sama. Jadi gini, kenapa orang itu harus menjalankan, khususnya Muslim itu menjalankan sesuatu harus karena Allah. Karena Allah itu lillahi ta'ala akhirat. Jadi intinya ada apa yang dikerjakan di dunia itu untuk Allah, lillahi ta'ala akhirat. Seperti itu. Kita sholat, akhirat. Kita baca Quran, ya akhirat. Jangan sampai kita sholat untuk ngejar dunia. Biar kaya, nggak boleh. Nggak bisa. Nggak Atau diterima. sholat biar selamat Tuhan. Bisa nggak itu Pak Ustadz? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau begitu. Doa masih boleh. Pada waktu bacaan at-tahiyat terakhir itu kan. Itu doa boleh. Itu doa. Tetapi persoalan selamat enggak itu ada di tangan Allah. Jadi sama seperti doa agar kita dilindungi dari sihir umpamanya. Baca Al-Falaq, An-Nas. Itu kan doa. Diambil dari Quran. Tetapi yang kena sihir masih aja kena sihir. Lah kenapa? Ya memang itu kan doa. Jadi yang berhak mengabulkan itu hanya Allah. Cuma kita memang doa itu wajib lah ya. Nah, kita harus jalankan sekarang itu seperti itu. Jadi karena Allah. Karena biasanya nanti Allah yang akan mengatur. Jadi Allah nanti yang akan mengatur. Kita tidak tahu. Allah nanti yang akan mengatur sehingga siapa orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu Bisa bertahan? Survive. Itu ya termasuk terpilih lah itulah. Nah, cuma saya juga masih belum ngeh. Karena di sini otak saya itu harus mencari jawaban siapa yang survive. Saya kan tidak tahu di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali. Kalau Bali saya nggak bisa nyebutin deh. Sulawesi, Irian, saya nggak ngerti saya. Arab atau Brunei atau Malaysia kan gitu ya. Kalau Malaysia ini saya harus mikir satu hal. Itu ada musangking. Ada musangking. Itu Saya tahu. Itu harus diselamatkan itu. Bukan, Medan juga belum disebut. Ya, jadi saya masih mikir. Lapak busuran. Udah keringet dingin, ketawa lagi kita ya. Ya biar yang dengerin itu agak nggak terlalu tegang gitu. Yang saya pikirkan itu adalah siapa orang yang dicari oleh raja-raja Moksa. Kan itu saya juga mikir. Kemudian kenapa dia nyarinya di tanah Jawa? Hubungannya apa? Ya, apakah ada juga di Cina nggak raja-raja Cina yang Moksa itu mencari jagoannya di Cina umpamanya? Atau barangkali kalau di Mesir barangkali ada raja-raja Moksa di Mesir
ya mencari sosoknya, walaupun saya nggak tahu ya. Tetapi yang saya ketahui ini di Indonesia ini teman saya cerita. di Nuswantoro ini. Di Nuswantoro itu cerita karena yang dia sebutkan itu kayaknya ini orang-orang yang, nah dia juga bilang saya ketemu sama lucunya, saya juga ketemu sama ilmunya. Nah itu teman saya bilang ilmunya Sunan Kalijogo. Lah itu juga saya nggak ngerti. Berarti moksa Sunan Kalijogo? Enggak, kalau Sunan Kalijogo meninggal. Cuma memang ada ilmunya. Walau alam saya nggak tahu ya. Ini teman saya cerita gitu. Saya masih berpikir siapa? Apakah nanti di Sumatera itu ada juga yang survive? Karena keimanannya. Atau di Jawa ini ada yang survive, yang itu juga berhubungan dengan raja-raja yang moksa itu. Walau alam saya nggak ngerti ini. Atau di Kalimantan berhubungan dengan apa lagi? Apakah juga ada yang survive di gedung Senayan itu ya? Ada yang survive. Bisa aja ya. Bisa aja. Itu ada dagang steak enak. Bisa aja kan? Nggak tahu ya. Siapa tahu gedung apa di Senayan itu namanya gedung apa itu? DPR ya itu. DPR MPR ya. Siapa tahu ada yang survive kelompok tertentu dia nanem padi di situ kan bisa aja. Ya. Jadi dalam gedung ya. Dalam gedung. Ini yang saya sebenarnya masih berpikir. Saya kan orangnya suka berpikir ya. Jadi saya masih mikir apa ya besok yang terjadi saya juga tidak tahu. Cuma memang ini ngeri. Karena pada saat ini Dukon datang, itu sudah nggak ada yang bisa nanti nanti dulu gitu. Dan ada. Yang dia itu umpamanya suaminya dia itu bilang, "Mah, saya lembur ya," umpamanya. Lembur di mana nih? Di Jakarta. Lembur di mana nih? Saya lembur ada di Surabaya. Tapi nggak taunya dia di Singapura. Ngelemburin. Nah, suatu ketika selesai. Udah. Orang Indonesia di Singapura nggak ada yang kenal sama yang dilemburin aja. Padahal makan nggak ngerti. Listrik sudah mati semua, ATM udah nggak bisa, mau pakai apa? Masa dari Singapura ke Indonesia berenang? Itu. Nah, maaf saya potong. Tadi kan kita juga membicarakan masalah Dajjal, sementara juga ada tokoh sentral di tanah Jawa itu. Nah, tokoh sentral yang saat ini sedang dicari para raja-raja itu, apakah beliau ini juga akan bisa membawa pengikutnya terhindar dari Dajjal? Walau alam ya, barangkali kalau saya melihat seperti itu, ya bisa aja kalau memang Allah itu nggak tahunya memang memberikan nas kepada dia dan orang itu memang tertulis di dalam hadis Nabi, ya bisa aja, kita nggak tahu. Dalam hadis ya, walau alam saya nggak tahu juga. Memang saya masih nyari siapa ini orang gitu loh. Katanya si Ratu Balkis itu dia mencari seseorang di tanah Jawa ini yang berhubungan dengan salah satu nabi yang ada di Israel. Sulaiman itu. Walau alam saya nggak tahu Sulaiman atau Daud atau itu keturunan apa garis ilmu? Keturunan ya, walau alam ya kan. Tapi keturunan lah jelas ya. Karena kan nasabnya itu kan jelas barangkali ya. Dari ini punya anak laki atau punya anak siapa, ini punya anak siapa, anak ini garis keturunannya di titik itu. Yang saya juga belum tahu persis sebenarnya. Kalau Imam Mahdi kan dari Siti Fatimah Zahra ya, keturunannya. Atau yang dari tanah Jawa ini dari Sulaiman itu. Berarti tadi Pak Ustadz bilang tapi apa Sulaiman itu maksudnya Sulaiman itu Pak Ustadz? Sulaiman Jogja. Kan ini orang kadang ada yang menggatuk-gatukkan itu Pak Ustadz. Sulaiman sama Sulaiman. Iya. Itu cocokologi. Nggak tahu. Cocokologi. Tadi Pak Ustadz bilang nggak tahu nanti di wilayah mungkin di Sulawesi ada mungkin dengan raja-raja yang ada di sana, atau mungkin di luar negeri di kerajaan Tiongkok misalkan dengan orang yang ada di sana. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa di beberapa belahan dunia ini ada yang seperti itu. Ada yang ditunggu maksudnya. Ini yang saya mau cerita. Nah, semua raja-raja yang ada dari Kalimantan, Sulawesi itu ngumpulnya di Jawa malah. Nah, itu. Yang di Nuswantoro tadi. Iya, yang di Sumatera juga ngumpulnya di Jawa.
Berarti, gitu saya pikir. Ada yang dari Malaysia juga ngumpulnya di Jawa. Jadi Malaysia itu ikut, nggak tahunya sebagian Kamboja itu ikut gitu loh ceritanya. Kalau negeri lain gimana tuh? Ada nggak ditunggu? Saya nggak tahu ya, saya masih belum tanya sama teman saya itu negeri lain gimana. Karena saya waktu itu dia cerita itu saya tuh hanya tertekun-tekun aja. Itu mewakil dari setiap negeri gitu. Apakah misalkan gitu atau memang dikumpulin di satu negeri ini dengan pasukan yang sekian banyak? Cluenya itu gini katanya. Kendaraannya si orang itu tuh sudah ada katanya. Iya toh? Iya. Pesawat maksudnya? Bukan. Oh, jet pribadi? Bukan. Helikopter? GT53. GT5. Aku rawani nih. Aduh. Kemarin ada yang mau dijual warna hitam tuh. Jadi nomor 2 Gimana? Di Cibubur. Jadi kalau menurut teman saya itu sudah ngomong. Jadi Ratu Balkis itu kayaknya sebagai duta. Nah, Dia membawa sesuatu, kendaraannya orang yang dicari-cari itu. Diparkir di mana? Hah? Kendaraannya diparkir di mana? Ustaz, Kayaknya di ketemu nggak itu? Si orang yang dicari itu sama Ratu Balkis. walau nggak tahu ya. kan kita belum selesai nih. Belum selesai ya. Ini mau nembak aja. Ya sabar lah Ustaz. Ketemu nggak ntar? Ntarnya bakal ketemu nggak ntar? Ya biarinlah pendengar itu juga mau. Enggak. Saya Aduh. tahu kenapa Ustaz Abe nanya nih orang duluan. Karena mau moksa duluan. Aduh. Tapi ini Pak Ustadz, saya mau tanya, Dukhon ini kan menghantam dunia kehidupan nyata. Raja-raja moksa ini kan punya dunia yang beda dengan Dunia kita. gitu. Iya. Apakah Dukhon ini akan menghantam dunia Ke mereka juga, iya. sehingga mereka Mereka nggak terpengaruh. Mereka nggak terpengaruh. tapi mereka mau membantu untuk Membantu. menyelamatkan. Bukan menyelamatkan. Mereka akan membantu seseorang. Nah, ini tanda tangannya. Mr. Guest ini loh ceritanya. Mr. Guest. Yang sampai sekarang saya tuh bingung nih siapa lagi nih. Mr. Guest ini dia bilang kami semua raja-raja moksa disebut satu-satu itu raja-rajanya. Termasuk Ratu Bilqis itu. Nah, itu nanti akan berjuang dengan beliau. Satu barisan dia ada di belakang untuk memerangi tentara-tentaranya Dajjal. Berarti muncul mereka. Nggak ngerti, saya nggak ngerti saya. Siapa aja yang muncul? Yang moksa. Yang moksa. Lah kan apakah tentara Dajjal itu terlihat atau tidak? Karena kita kan nyata nih kita. Apakah beliau itu akan muncul nyata atau bagaimana? Kalau muncul nyata, walau alam ya. Nanti kayaknya pertanyaan berikutnya aja. Tapi kendaraan yang dibawa itu apa Pak Ustadz? Kendaraan yang dibawa, Onta? menurut teman saya itu sudah ada. Memang di tanah Jawa. Allah. Kendaraan ini sudah. Insya Allah namanya GT53. Aduh, aku deg-degan. Tapi yang jelas kan apa wujudnya? Ya, bentar, sabar kenapa? Saya mau ngomong itu mikir saya itu. Aduh. yang jelas bukan kambing yang dibagiin sama Abi Hasan. Nah, itu kan onta ya, onta. Apalagi ayo onta. Kuda, semut itu juga tentara kan di zaman Nabi Sulaiman. Semutnya gede berarti. Rakyatnya. Rakyatnya. Jadi, itu. jadi yang menurut teman saya ini, insya Allah kendaraannya sudah disiapkan satu. Wujudnya insya Allah namanya kuda. Di mana? Hah? Iya, di Bromo kemarin. Ada. Di Bromo banyak. Sebentar, yang kuda yang foto sebelah. Wih, cari gara-gara mulu sih Ustadz sih, apa Haji Hasan ini? Aduh. Oh iya. Jadi itu Ada cirinya enggak? ada.
Kakinya 4. Saya kemarin nggak nanya sama biasa. Ada unicorn. Itu saya tanya, kamu yang di bawah Ratu Bilqis bukan? Emang berani nanya. Paling nanti kata Jangan ngomong goyang. paling kata di desa tuh rasa udah lama begitu. Iya. Insya Allah seperti Berarti itu. ini Pak Ustadz, ketika memang dukhon itu terjadi, raja-raja itu moksa, berarti mereka memenuhi takdirnya atau sumpahnya untuk membantu sosok yang di tanah Jawa ini. Kan bisa aja kan sebetulnya kan bukan Kayaknya- urusan mereka juga sebetulnya kalau Kayaknya ini nanti akan terjawab satu-satu. Terjawab satu-satu. Karena saya dapat cerita dari teman saya itu, orang yang dicari itu punya ciri sebenarnya. Nomor 1, katanya pakai poloset. dia lemah lembut. Itu nomor 1 jelas, lemah lembut. Yang kedua, tidak emosional. Yang ketiga, itu bijak. Haji J cocok. Haji J itu tertindas. Itu hanya doanya aja yang manggul. Jadi banyak persyaratan itu yang menurut saya kita kayaknya nggak mampu deh, kayak kita nih takwaannya kepada Allah Taala. Ini sebenarnya kepada Allah dan semua dia agamanya menurut itu memang agamanya kuat sekali. Ketakwaannya kepada Allah Taala itu kuat sekali. Apa Al-Quran Pak Ustaz? Walau alam saya nggak tanya, tapi intinya ini secara umumnya aja ya, secara umum itu seperti itu. Sehingga di situ saya masih mikir ini gimana ini ketemunya di mana? Saya masih mencari. Kudanya katanya sudah ada, gitu. Kudanya itu sudah ada. Kemudian tempatnya di daerah Jawa kan gitu ya. Kemudian semua raja-raja moksa itu di tanah Jawa, termasuk Bilqis ada. Nah, saya juga masih mencari karena ini kan kayak bermain puzzle itu ya. Saya masih berpikir ini gimana? Tapi Apakah Pangeran Diponegoro itu juga perang dulu naik kuda Pak Ustaz? Apakah mirip-mirip seperti kan diceritakan kudanya itu kayak kuda sakti juga itu. Jadi dia punya beberapa macam rupa gitu loh. Ada kuda yang kuda sakti itu yang zaman-zaman beberapa ini sebenarnya sempat beberapa menghilang, muncul lagi, menghilang, muncul, itu udah lumping itu sakti juga deh. Makan beling kan gitu. Hebat. Makan bisa. Makan aja bisa. Itu jangan. Atau ada yang kudanya mampu menampung banyak orang, Mitsubishi kuda. Endorse nih. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian pada saat dukhon yang harus kita ketahui adalah semua ini tidak bisa mampu apa-apa. Yang di Jakarta itu semuanya sudah hilang. Hilang itu maksudnya apa? Orang itu insya Allah kalau ketiban itu apa namanya? Tidak kejatuhan, ketimpa asteroid ya hidup. Cuma hidupnya dia ya tinggal nunggu. Kalau di Jakarta dia harus makan apa? Buah-buahan di pasar buah itu belum tentu jualan karena yang jualan mau naik motor atau pickup itu nggak bisa mati karena macet semuanya. Rebutan makanan juga. Rebutan makanan. Jadi itu toko-toko yang sekarang banyak itu nanti dijarah betul Ustaz. Pasti itu nggak mau karena semuanya alat-alat negara juga lumpuh, semuanya kan lumpuh dan memang nggak bisa dikerjain sudah. Nah sekarang Ustaz, susunannya ya itu apa dulu yang terjadi? Dukhon dulu atau Dajjal dulu? Dukhon dulu. Iya. Kemudian Dajjal. Baru Dajjal. Habis Dajjal? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Oh, janganlah banyak-banyak, takut saya Ustaz. Ya'juj Ma'juj. Ya, paling tidak kan dengan mengetahui susunan itu berarti kan apa yang harus kita siapkan sebagai hamba Allah. Nah, saya nggak mau ikut-ikut. Jangan bilang kita, nggak mau saya. Siapa? Lah ya bilang kita kayak Mas Bobi kita. Lah ya nggak mau lah saya. Bukan gitu Ustaz, pertanyaannya gini. Pak Ustaz di mana waktu itu Pak Ustaz? Ngumpet. Tahu kalau mau asteroid ini ngumpet saya udah. Itu
virus Omikron yang kecil aja kita udah kalang kabut, Iya, apalagi apalagi itu yang besar ya, itu. Ya, betul. Gimana itu cara? Oke. Kita tutup dulu. Berikutnya nanti. Aduh. Astagfirullah. Saya udah terus tadi Ada tuh setelah ini nanti ya. Di episode selanjutnya. Lambung saya kosong. sulit. Tutup dulu. Iya, Pak Ustadz. Mau bertanya, baru kali ini saya kayaknya ngeheng ya. Iya, dari awal bertanya udah ngeheng sebenarnya. Ini karena kita membicarakan duhon. Duhon itu kan akan mematikan semua sel-sel perjalanan teknologi. Nah, termasuk mungkin pertanyaan Mas Bobi juga langsung ngeheng. Nanti kalau mau duhon, jangan bawa teman-teman umroh apa haji ya. Kita bisa balik. Bisa balik, nggak tanggung jawab saya. Asal dikasih tahu aja. Bulan depan duhon aja. Mau saya kasih tahu San. Mau. Bunda Sari suruh berangkat. Apa siapa dong di sini? Di sini. Maaf Bunda, dadak bercanda ini bercanda terus bercanda. Oh itu yang pengen Pak Ustadz. Besok pengen kayaknya Haji J kayaknya besok saya mau ke Bromo masih ada kesempatan gitu nih. Justru udah berangkat kita kata Haji J istrinya aja. Jadi Haji J begitu duhon launching channel Bang. Telat. Baik. Kalau tahu begitu, misalnya kita udah mau duhon, nah sementara ada jamaah, saya bilang Bang J tolong bawain jamaah. Saya di Indonesia. Oke, sedulur-sedulur beriman semua, ini pembahasan yang subhanallah ya, memang agak banyak pertanyaan yang diutarakan, tapi kayaknya agak lidah ini tiba-tiba keluh. Sulit memang untuk membahas ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Ustadz tadi walaupun sedikit, dan kita sebetulnya bercanda ini menutupi ketegangan sebetulnya kalau saya pribadi ya. Iya jujur saya sendiri tegang masalahnya. Tegang memang. Tegang mau nutup-nutupi itu tegang. Iya. Kalau saya kok mual ya? Karena hadap-hadapan langsung. Kita di swab aja tegang, nunggu hasilnya. Berhasil. Apalagi hasil seperti ini bukan materi yang mudah juga, tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Dan insya Allah tadi penjelasan Pak Ustadz bahwa kita kuatkan keimanan, ketakwaan juga bertauhidan. Mudah-mudahan Allah bisa menyelamatkan kita. Ketika peristiwa itu datang, bagaimanapun caranya hanya Allah yang tahu. Dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar menjadi manusia lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Tu Family Channel, Ustadz dan Official Channel. Terima kasih Ustadz Abe, terima kasih Pak Ustadz Asep, terima kasih. Semuanya di sini terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa. Yang lagi live IG juga terima kasih ya. Salam katanya terima kasih. Ya, Waalaikumsalam guys. Mudah-mudahan bisa dipahami semua dan kita bisa senantiasa terus belajar dan belajar lagi. Kalau mobil topik wa'idai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mantap. Siap.